Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, saya hanya minta keadilan, minta Pak Polisi untuk mengamankan ini semua supaya saya nggak resah lagi, apalagi dalam keadaan saya hamil, ya kan. Jadi bisa saya tenang, menjalani proses hukumnya juga tenang gitu. Karena setahu saya kita sebagai warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku, yang sedang berjalan gitu. Selebihnya nanti mungkin insya Allah hari Rabu atau Kamis saya akan press conference resmi sama semua kepala tim lawyer. Sayanya udah resah banget ya Mas, udah ini aja tadi habis sholat udah lemes banget, udah nggak ngerti lagi harus gimana. Jadi saya harus minta perlindungan hukum. Ya diintimidasi, bukti-bukti sebagian udah kami kasih sama polisi. Dan udah saya arsipkan juga sama pihak lawyer. Intimidasi berhubungan saya sama dengan pihak terlapornya ada Alwi ya, Alwi dan kawan-kawannya gitu. Jadi mereka menyerang secara anarkis, secara nggak seperti hukum yang berlaku lah. Kami dari tim LPH Grip Jaya datang ke Polda Metro Jaya mendampingi klien kami membuat laporan terkait ada dugaan sekelompok orang memasuki rumahnya Pak Fahmi, melakukan ancaman sehingga mengakibatkan klien kami mengalami stres. Ketika kejadian tersebut prosesnya itu sangat lama, yaitu mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Sekelompok orang ya, itu diperkirakan sekitar 30 orang. Lebih ya. Itu bentuknya apa? Orang-orang itu bentuknya dalam mereka datang melakukan. Maksudnya lebih ke orang-orang preman atau ya, ormas atau apa Bang? Lebih preman nggak? Kalau kita melihat orang-orang yang datang kemarin, hanya satu orang yang menerima kuasa ya. Penerima kuasa yaitu dari saudara Alwi, pemberi kuasa, dan penerima kuasa adalah saudara Alwi juga. Penerima kuasa itu tugasnya untuk melakukan pengosongan rumah. Tetapi bukannya dia sendiri yang datang, tetapi banyak orang yang datang, sekitar 30 orang lebih. Tapi dalam yang didatangi segitu banyaknya orang, maaf Mbak, saya mungkin mungkin kata-kata atau ucapan atau mungkin bentuk kekerasan atau apa yang ada saat itu gitu. Terkait dengan kata-kata itu ya banyak ya, menyuruh keluar, menyuruh mengosongkan, menyuruh pindah, teriak-teriak. Jadi kan penghuni rumah kan merasa tidak nyaman. Memang ada proses sidang, besoknya sidang gitu. Sudah dijelaskan ada proses sidang, tapi mereka nggak mau ngerti gitu. Lawyer saya datang pun mereka nggak mau ngerti. Sampai Kapolsek turun tangan. Alhamdulillah ada Kapolsek Pasar Rebo yang bisa bijak ya dalam menangani perkara kemarin gitu. Oke, Mbak, sedikit tuh Mbak, artinya mengulas sedikit tentang bisa dibilang polemik masalah rumah ini sendiri sampai akhirnya mungkin masih perkaranya masih ada di pengadilan. Mungkin sedikit diulas terkait hal itu. Nah, kalau untuk intinya mungkin nanti di press conference saya akan dengan data-data. Jadi karena kita baru bikin laporan, saya hanya mau bikin laporan karena kemarin aja, tindakan yang kemarin, yang itu sudah proses perdatanya sudah jalan dalam sidang gitu. Ya,
Jadi mungkin akan saya buka nanti kepada kepala lawyer juga di hari Rabu berikut bukti. Ya. Berarti laporan sini sudah diterima atau seperti apa? Sudah. Pasal yang pasal yang disangkakan? Ya perbuatan semuanya lah yang kemarin itu. Nanti biar Pak Polisi yang akan lebih mengerti pasal apa yang. Tapi yang dilaporin yang saudara Alwi aja? Iya, Alwi dan kawan-kawan. Saat kejadian itu berarti Basya ada di rumah? Ada. 2 kali mereka buat itu. Dalam kurun waktu yang berbeda? Atau? Waktu yang berbeda. Pertama tanggal 19 Maret, kedua tanggal 9 April. Padahal mereka sudah dapat panggilan untuk sidang tanggal 10 April. Harusnya sebagai warga negara kan harus menghormati sidang dulu, ya. Sampai sidang selesai, siapa yang mana putus, kan gitu. Karena kan objeknya ada dalam perkara. Jadi masalah rumah ini udah bergulir sejak lama Basya? Iya lumayan, setahunan. Setahunan. Dan belum ada titik temu, artinya masih ada di pengadilan? Ya, baru mulai sidangnya tanggal 10 April kemarin. Nah mereka datang berbuat yang keras itu tanggal 9 April. Sampai ada pengerusakan nggak sih Kak? Aku sampai nggak perhatiin ya, ada kursi dikeluarin sih, ada segala macam. Tapi udah hektik banget ya Mbak. Udah lemas, anak ada nenek juga. Tapi Jadi ada ancaman untuk kembali lagi? Kenapa? Ada ancaman untuk mereka akan kembali Mereka balik lagi untuk mengancam gitu atau mengintimidasi ulang gitu. ya ada juga omongan-omongan kayak gitu. Makanya saya bergerak untuk ke polisi untuk ini nggak bisa didiamin lagi ya gitu. Ada intimidasi ke ini juga nggak sih, media elektronik, mungkin chat atau apa? Nggak ada, dia naikin berita aja. Dia naikin berita duluan gitu Basya, di TikTok. tentunya pastinya shock dong, apalagi dalam kondisi hamil. Iya. Gimana nih mungkin bisa menjaga rasa trauma itu sendiri sebagai seorang ibu yang saat sedang mengandung gitu? Gimana? Kalau ditanya saya juga bingung ya, nggak tahu juga sekarang ya, lemas aja, kondisi badan saya berpengaruh sih sekarang gitu. Ya udah sholat aja gitu ngomong. Penggerbakan itu Terkait dengan itu ya mungkin ya kita juga belum tahu nih, ya kan? Apakah mereka mau datang lagi atau tidak, kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Kan begitu. tidak Sedangkan perkara yang kemarin yang mereka datang itu kan kita sudah buatkan laporan hari ini, ya kan? Kalau mereka datang lagi ya kita lapor lagi, kan begitu. Mungkin orang yang berbeda, kita nggak tahu kan. Untuk antisipasi itu gimana Bang? Kan kita nggak tahu nih tiba-tiba Ya datang. kalau terkait dengan antisipasi itu ya kita berkoordinasi dengan aparat yang punya wilayah setempat. Yang kedua ya kita memberikan orang untuk jaga di situ, minimal 2-3 orang untuk menjaga aset tersebut, rumah tersebut. Jadi begitu. Oke, berarti terakhir sorry Basya, kejadiannya 9 April mana? 9 April dari mulai siang jam 1 seingat aku sampai jam 11 malam kurang lebih. Jadi tanpa ada tanda-tanda apapun sebelumnya Enggak, gitu? nggak Atau ada, langsung aja gitu? nggak ya? ada mediasi apapun, nggak ada persuasif apapun gitu. Ada yang mau disampaikan nggak sih Kak Asya buat mungkin pelaku? Enggak sih, untuk saat ini biar hukum aja yang, biar saya proses hukum aja dulu. Karena saya bingung mau nyampein apa ya, sebenarnya mereka udah harus yang ngerti ya. Gitu. Terkait laporannya apa tadi Bang? Dan berapa ancaman? Ancaman Pasal. hukumannya, pasal dan ancaman. Kita belum di BAP. Belum di BAP. Tapi Masalah. kira-kira mungkin pasal yang abang yang laporkan sendiri itu ancamannya berapa tahun? Kalau menurut undang-undang gitu. Terkait ancaman itu ya kita akan upayakan di atas 5 tahun lah, ya kan? Karena kan banyak sih apa perbuatan itu kan. Oke, Basya sedikit dong, itu emang udah hamil berapa bulan begitu? Mau 5 Oh, mau 5 bulan. mau 5 bulan. Doain ya, mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Nanti insya Allah saya akan ada impreskon dengan data-data yang lengkap setelah di BAP. Basya sendiri sedikit Pak, artinya dalam kondisi hamil begini, dan ujian yang begitu besar gitu. Dan Basya sendiri gimana sih Pak menghadapi? Ya berat buat saya Mas, buat keluarga sih berat sekali. Tapi
ya urusan anak saya aja belum selesai, urusan ini ya saya berserah aja, dan saya tetap minta bantuan hukum kepada pengacara untuk pendampingan. Ya kita mengikuti proses hukum yang berjalan, sidang berjalan, itu kita mengikuti itu dulu ya. Saya harap sih nggak ada perbuatan anarkis lagi, karena ini Pak Kapolri juga kan sering juga bilang tidak bisa berbuat semena-mena, karena kan semua sudah tertera di hukum ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa tegak lurus, mudah-mudahan bisa menyamankan rakyatnya juga.